Perkenalkan, nama saya Ferry Kristianturi dengan NIM 230.101.19142193. Pada praktikum ilmu kesehatan ternak, acara yang pertama adalah membahas tentang anamnesa, kemudian pengamatan ternak dari jarak jauh dan dekat, kemudian pemeriksaan fisik dan uji feses. Anamnesa merupakan wawancara dengan pemilik atau pekerja atau perawat ternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang sudah dilakukan di peternakan tersebut. Kemudian hasil dari anamnesa tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk awal kejadian sakitnya, kemudian gejala yang nampak dan tindakan pencegahan maupun pengobatan yang sudah dilakukan. Hasil dari anamnesa sangat bermanfaat karena pemeriksaan selanjutnya akan lebih terarah dan diketahui penanganan serta pemberian obatnya. Di sini saya mau wawancarai seorang pemilik peternakan yang bernama Bapak Rohmani. Tempat tinggal atau alamat dari peternakan tersebut yaitu di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Alamat bapak tersebut juga terletak di situ, persis di depan peternakannya sendiri. Pendidikan yang dia miliki adalah SLTA dan dia mulai beternak dari tahun 1987. Ilmu beternak yang dia dapat itu dari keturunan, dan jumlah ternak yang ada di peternakannya adalah 63 ekor dengan sapi yang berjenis Eva. Menurut Bapak Rohmani, cara mengetahui kalau ternak sakit yaitu yang pertama cirinya adalah tidak nafsu makan dan tidak lincah. Penyakit-penyakit yang sering terjadi di peternakan milik Bapak Rohmani adalah penyakit SE dan brucellosis serta seringnya demam pada sapi-sapi yang ada di peternakannya. Cara mengatasi apabila ada ternak yang sedang sakit yaitu dengan mengobati dengan bantuan dokter hewan. Usaha yang dilakukan untuk mencegah penyakit agar peternakannya aman adalah dengan melakukan manajemen yang benar, kemudian kebersihan pakan, kemudian pakan yang baik, dan peralatan-peralatan yang bersih. Kemudian pakan yang diberikan dan waktu pemberiannya yaitu pertama, pakan yang diberikan adalah hijauan, kemudian ampas tahu dan konsentrat. Pakan diberikan sehari 2 kali yaitu antara pagi dan sore hari. Menurut Pak Rohmani sendiri, cara membersihkan tubuh ternak yaitu dengan menyiramnya atau memandikannya. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di peternakan tersebut dibersihkan setiap sore dan pagi. Kotoran-kotoran tersebut akan ditampung atau dimasukkan ke dalam saluran pembuangan. Kotoran-kotoran tersebut dijadikan pupuk dan dikarungkan oleh pekerja. Nanti pupuk tersebut akan dijual oleh para pekerja sebagai hasil tambahan. Jarak yang antara kandang dengan rumah yaitu sekitar 5 meter. Lingkungan di daerah peternakan tersebut mendukung karena banyak sekali pepohonan dan tanaman yang berada di sekitar. Kemudian sumber air juga terdapat sumber air. Kemudian kondisi saluran pembuangan feses, penampungan untuk feses itu bagus. Tanaman di sekitar kandang itu terdapat juga pohon mangga dan rumput-rumputan, sehingga suhu dan udara di situ tidak langsung masuk ke dalam peternakan,
tetapi dipecah dulu. Kemudian sirkulasinya sangat lancar, angin dan udara yang masuk dipecah. Seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sifat dan bangunan kandang itu adalah permanen. Alas kandangnya bersih, kemudian dilakukan penyiraman saat pagi, siang, dan sore. Kemudian tempat pakan dan minum itu dalam bentuk permanen. Kondisi lain yang kurang memenuhi syarat menurut Bapak Rohmani adalah belum bisa teratasinya pengolahan limbah dan kurangnya keterbatasan lahan. Pemeriksaan kesehatan ternak sapi perah yang ada di sana. Jenis kelamin yang ada di peternakan milik Bapak Rohmani itu 90% adalah betina dan 10% adalah jantan. Umurnya berkisar antara 1 minggu sampai dengan 10 tahun. Atau dari pedet hingga yang sudah dewasa. Pengamatan tingkah laku yang saya lakukan, posisi ternak sendiri itu berkelompok, aktivitas geraknya itu sangat aktif atau normal, posisi berdirinya juga normal, nafsu makan dan minumnya juga normal. Kemudian pengamatan dari jarak dekat yang saya lakukan, kondisi permukaan kulit itu bersih, namun terdapat luka pada bagian kaki, kemudian tidak terdapat kelainan, kemudian kondisi mulut, hidung, mata, dan anus serta telinga dan lain-lainnya itu bersih, namun moncong hidungnya memang agak sedikit berlendir tapi bersih. Kemudian pada bagian dinding perut yang sebelah kiri itu normal dan yang sebelah kanan juga normal. Untuk abses sendiri tidak ada. Kemudian luka yang ada itu di bagian dengkul kakinya, itu mungkin terjadi akibat gesekan dengan alas kandang. Tumor juga tidak ada. Kemudian dehidrasi juga tidak ada. Warna pupil mata itu kecoklatan atau pada normalnya. Kemudian kebersihan kandang sangat bersih karena selalu dibersihkan setiap pagi, siang, dan sore. Kemudian lingkungannya juga bersih, saluran airnya juga bersih, penampungan fesesnya juga terawat, tempat makan dan minumnya juga bersih, dan tidak ada kotoran-kotoran yang begitu terlihat banyak menempel di sisi-sisi kandang. Kemudian untuk kondisi fisiologis ternak. Fisiologis ternak ini dapat digunakan untuk mengetahui kesehatan seekor ternak, di mana kondisi fisiologis ini digunakan untuk mengetahui indikasi ternak itu sehat seperti suhu tubuh, kemudian frekuensi nafas, kemudian denyut nadi, denyut jantung, dan temperatur pada rektal. Kondisi fisiologis lingkungan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi kondisi fisiologis pada ternak, yang ditunjukkan oleh respon dari ternak dan upaya untuk melakukan termoregulasi meliputi frekuensi pernafasan, denyut jantung dan denyut nadi, serta temperatur rektal, yang dapat digunakan untuk mengindikasikan kondisi kenyamanan serta kesehatan dari ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perandangan yang ada di peternakan milik Bapak Rohmani. Di sini terlihat jelas bahwa penempatan
sapi di sini bersifat kelompok. Kita bisa lihat bahwa tempat pakan dan minum yang dibuat dalam bentuk permanen. Begitu juga dengan kandang. Sapi-sapi di sini semuanya sehat, namun terdapat beberapa sakit yang saya lihat pada sapi tersebut. Yang pertama adalah luka di bagian kaki. Itu dikarenakan lecet akibat gesekan dengan alas kandang. Kemudian ada pemeriksaan status fisiologis tubuh. Yang pertama adalah frekuensi nafas. Frekuensi nafas dapat dihitung dengan mendekatkan tangan kita ke hidung ternak. Dihitung beberapa kali dalam 1 menit. Untuk frekuensi normalnya, sapi berkisar antara 24-37 kali per menit, dan hal ini sesuai dengan pendapat Jackson dan Cockcroft tahun 2000 bahwasanya frekuensi pernafasan normal pada sapi itu antara 20 sampai dengan 40 kali dalam per menit. Kemudian pengukuran denyut jantung. Pengukuran denyut jantung menggunakan alat stetoskop. Pengukuran denyut jantung dilakukan dengan menempelkan stetoskop pada bagian tubuh sapi, yaitu di dekat kaki bagian depan di sebelah kiri. Kemudian adalah pengamatan gerakan rumen. Pengamatan ini dilakukan di perut bagian kiri, di abdomennya, dengan menggunakan stetoskop juga. Jika terdengar suara pada rumen, berarti pencernaannya berjalan dengan normal. Namun jika tidak ada suara, berarti tidak terdapat kelainan pada sistem pencernaan sapi tersebut. Kemudian pengukuran denyut nadi. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan memegang pangkal dari ekor sapi. Itu dihitung dalam 1 menit. Untuk normalnya, sapi memiliki denyut nadi 67-77 kali dalam 1 menit. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudrajat dan Adiarto tahun 2011 bahwa denyut nadi sapi pranormal itu berkisar antara 60 sampai dengan 85 kali dalam 1 menit. Kemudian saya juga melihat tempat penampungan feses. Di sana sangatlah terstruktur dan rapih. Bangunannya sangat diperhatikan sehingga feses di sana dapat diolah dengan baik. Kemudian juga saya melihat dan mengecek tempat sumber air dari peternakan milik Bapak Romani. Sumber air yang digunakan oleh Bapak Romani merupakan sumber air dari tanah. Bapak Romani tidak menggunakan air pump dikarenakan daerah di sana kurang mendukung dalam perihal penggunaan pump. Jadi untuk penggunaan sumber air sendiri untuk air minum ternak sapi perah yang ada di sana itu menggunakan sumber air dari tanah. Kemudian saya juga melihat dan memeriksa tempat pembuangan limbah kotoran sapi atau tempat penampungannya. Tempat penampungan kotoran tersebut dibentuk sesuai dengan standar dari
peternakan sapi pada umumnya. Ditumpuk di sini semua ya? Pada kesimpulannya, tingkah laku sapi memberikan gambaran tentang status pada kesehatan sapi itu sendiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sapi yang ada di kandang milik Bapak Romani kondisinya sehat. Namun yang menjadi permasalahan hingga pada saat ini masih terdapat beberapa kekurangan di dalam peternakan milik Bapak Romani, seperti kurangnya lahan, kemudian pengolahan sisa limbah-limbah dari peternakannya juga yang belum bisa dapat diatasi hingga pada saat hari ini. Sekian video acara 1 tentang pemeriksaan kesehatan ternak sapi perah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih banyak.